Hadirin, kiatnya yang pertama, ikhlas dalam belajar, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ikhlas. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, ketika beliau mengatakan, kendala yang aku rasakan dalam menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berikutnya beliau jelaskan sebabnya. Kata beliau, li ajli ma atlub wa arju. Aku bisa merasakan kendalanya seperti lebih manis daripada madu karena apa yang aku harapkan dari belajar tersebut. Maksudnya karena aku mengharapkan ridho Allah. Karena aku berusaha ikhlas. Jadi semuanya manis. Semuanya manis. Keikhlasan itu penting. Kalau kita ikhlas, semua yang berat itu manis. Hadirin, di masyarakat kita, saya kasih analogi sederhana, di masyarakat kita itu banyak ibu punya anak satu stres. Jadi ini ibu punya anak satu stres karena anaknya jungkir balik, loncat sini, loncat sana, terus ngegambar tembok dan tembok rumah tetangga, terus ngetok-ngetok bemper mobilnya, pokoknya udah segala macam deh, stres tuh, stres. Tapi yang menariknya, tetangganya seorang ibu juga punya anak 11 bahagia. Apa yang membedakan? Ilmu ikhlas. Ikhlas itu bisa membuat sebuah tekanan jadi bahagia. Karena 11 juga jungkir balik, juga lebih ribet, tapi ketika dijalanin dengan ikhlas, seneng tuh seorang ibu. Harusnya kan logikanya, kalau punya anak satu stres, punya anak 11 gila gitu, harusnya. Tapi ketika yang satu menganggap anak adalah beban dan si tetangga menganggap anak adalah anugerah dan dia terima dengan ikhlas, enak tuh. Kenapa mereka, para ulama, bisa menikmati? Karena mereka orang-orang yang ikhlas, gak ada kepentingan. Mereka datang bukan cari nama, mereka datang bukan cari status, mereka pun nggak pernah upload di sosmed mereka ketika mereka datang. Dan kita nggak menuduh ya yang mengupload, tapi jagalah keikhlasan, itu yang terpenting. Kiat yang kedua, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang jika seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka dia akan mendapatkan kelezatan dan keindahan iman. Dan iman adalah buah dari ilmu. Makanya dalam kitab Ushulul Tsalatsah di halaman pertama yang harus kita ketahui apa? Ilmu. Terus dalilnya apa? Surat apa? Dalam Ushulul Tsalatsah. Kan ilmu, amal, dakwah, sabar. Terus dikasih dalil apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu mengalami kerugian kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, lalu beramal soleh, lalu saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Jadi ketika ilmu dikasih dalil iman gitu loh, kan kecuali orang-orang yang beriman, karena kita nggak mungkin beriman kecuali dengan ilmu. Nah, dalam hadis ini Nabi katakan ada 3 hal, kalau kalian punya, kalian akan merasakan kelezatan iman, kelezatan ilmu. Di antaranya, yang pertama apa?
an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain mereka, selain Allah dan Rasul tersebut. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Bicara kelezatan, bicara cinta hadirin. Kalau antum mau menikmati proses, antum harus senang dulu sama proses itu. Karena membicarakan pihak yang kita cintai itu selalu seru dan selalu kita tunggu-tunggu. Selalu seru. Kalau kita bete dengerin kajian, mohon maaf Anda nggak cinta sama Allah dan Rasulnya, nggak usah pakai basa-basi. Kita boleh klaim apapun, tapi fakta bicara lain. Gitu aja. Makanya kan kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Man kana yuridu an ya'lam mada hubbihi lillah fa'arid nafsahu 'alal Qur'an. Kalau Anda ingin tahu sedalam apa sih cinta Anda kepada Allah, coba saja Anda bercermin bagaimana Anda menyikapi Al-Qur'anul Karim. Udah, sederhana. Gak butuh klaim. Allah juga gak akan ajak bicara lisan kita di hari kiamat. Ini kunci mati nih. Karena ini kebanyakan ngeklaim hadirin. Kalau benar-benar menikmati, kan begitu. Dan bagi para pencinta, proses bisa jadi lebih indah daripada hasil. Proses lebih indah daripada hasil. Itulah alasannya kenapa ada begadang. Padahal di pagi hari cuplikannya disiarkan juga. Atau kalau capek nungguin itu, YouTube udah ada. Dan langsung intinya, gol, 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 selesai. Iya kan? Jadi, simple aja dihadirin. Jadi, sekali lagi, kalau kita nggak serius, kita ngobrol di majelis ilmu ketika ayat-ayat itu dibacakan, hadis-hadis itu kaji, sederhana, nggak ada cinta dalam hati kita. Walaupun jenggotan, cingkrangan, hijab besar, cadaran, enggak. Ini nggak bisa dibohongin. Orang kalau udah jatuh cinta serius tonton. Istrinya manggil dicuekin sama dia. Jangan. Istrinya tuh. Anaknya kecebur, Masya Allah, takdir udah. Ya final, ini final. Udah nggak mikir, udah lupa. Tapi sekarang kita ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta Rasul. Begitu kajian ngerujak, gimana? Ngobrol, sibuk sana, sibuk sini. Itu namanya cinta? Enggak. Cinta itu seneng. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, konten ilmunya harus benar. Konten ilmunya harus benar. Ya itu tadi, kan kita udah cinta nih, begitu begitu mendengar pembicaraan seseorang, ternyata bukan Allah yang dibicarain, ternyata bukan Rasul yang dibicarakan, bukan Rasul yang dikaji. Akhirnya kan jadi malas, ya kok gini sih, saya kan butuh konten yang benar. Makanya kata Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir apa? Li ajli ma'atlub. Saya ini benar-benar merasakan sensasi yang lebih manis daripada madu karena konten yang saya pelajari dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Konten itu penting. Kontennya harus jelas, firman-firman Allah. Hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena orang jatuh cinta kecewa ketika kontennya bukan Allah dan Rasulnya, atau ketika apa yang diinginkan Allah, apa yang dimau Rasul itu disimpangkan, kecewa dia, kok begini sih. Ini yang perlu kita camkan bersama. Jadi ketika banyak pihak pada hari ini menikmati kajian karena retorika atau cara penyampaian, dan retorika penyampaian nggak ada masalah. Humor di kajian tidak ada masalah. Sebagian ulama juga lucu seperti Muhammad bin Sirin. Tapi saya ingin mengatakan gini,
ketika pada hari ini banyak orang sangat concern dengan cara penyampaian, Ibnul Jauzi sudah main di level yang lebih tinggi. Itu bukan bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Yang penting ma'atlub, yang penting kontennya. Mau disampaikan dengan retorika yang tegas, humoris, lembut, seperti singa podium, yang penting kontennya itu yang saya butuhkan. Itu yang enak. Karena kan cintanya sama Allah. Selama kontennya tentang Allah, mau cara penyampaian apa seru-seru aja. Kontennya Allah. Kecuali kalau kita datang karena ustadz, gitu. Kita datang karena retorika, maka retorika yang kita cari. Tapi kalau kontennya Rasul, retorika penting, tapi yang penting kan yang dibahas Rasul. Ya nggak, hadirin sekalian, kan begitu. Itu para ulama. Sekali lagi, retorika itu penting. Inna minal bayina la sihra, kata Nabi SAW. Di antara penjelasan itu bisa menyihir seseorang. Dan ini bisa positif, bisa negatif. Dan banyak ulama retorikanya bagus-bagus. Banyak yang singa podium, Nabi paling jago dalam retorika. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama ada yang tipikalnya yang serius dan menggugah dan mudah menangis seperti Hasan Al-Basri, ada yang humoris seperti Muhammad bin Sirin. Selama proporsional nggak ada masalah, tapi konten yang terpenting. Itu yang ketiga. Yang keempat, kiat yang keempat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh, artinya kita harus berusaha, kita harus kejar. Artinya mungkin di awal-awal itu belum manis, tapi antum harus fight mengejar. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad menyatakan, al-haqqu thaqil mari. Kebenaran atau ilmu itu pada awalnya berat memang, tapi manis. Karena butuh proses kan. Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Lubbad Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dibawakan dalam Syiar Alamin Nubala, kata beliau, man lam yahtamil alama ta'allum lam yadhuq ladzatal ilmi. Barang siapa yang tidak bertahan dengan rasa sakitnya belajar, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu. Barang siapa yang nggak bertahan, merasakan sakitnya belajar, capeknya ngafal, datang harus berkorban. Kalau weekdays harus bela-belaan, kalau udah capek, tulang udah remuk-remuk dari kerja atau kuliah untuk datang kajian. Kalau weekend kita korbankan waktu istirahat kita, dan itu kita lawan. Nah, orang yang nggak mau begitu, dia nggak akan pernah merasakan manisnya ilmu. Lalu dilawan, udah misalnya kalau di weekdays terus di malam hari udah ngantuk, capek, terus sebelah ngajakin ngobrol, dia tetap fokus. Itu yang akan merasakan. Tapi kalau udah ngobrol, enggak. Orang yang ngobrol di kajian tidak akan merasakan lezatnya ilmu. Itu bukan kata saya, itu kata Al-Imam Muwaffaq Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Enggak akan dapat. Dan terbukti kan dia ngobrol. Karena pencinta sejati kan enggak akan ngobrol kalau yang dibicarakan kesukaannya. Enggak mungkin ngobrol. Kalau udah sampai ngobrol, pasti ada masalah. Dia enggak akan nikmat. Lalu yang terakhir, kiat yang terakhir, ilmu itu berusaha kita amalkan. Ilmu itu berusaha untuk kita amalkan. Jadi diamalkan ilmu tersebut, niatkan untuk diamalkan. Kata Al-Imam Sahal bin Abdillah, al-ilmu ahadu ladzati dunia. Ilmu itu salah satu kelezatan dunia.
idza umila bihi sara lil akhirah. Dan kalau diniatkan untuk diamalkan dan diamalkan benar-benar, maka dia akan menjadi kelezatan dunia akhirat. Jadi ilmu pengetahuan atau ilmu adalah salah satu kelezatan dunia. Kalau diamalkan jadi sejati dunia dan akhirat. Jadi harus kita berusaha amalkan. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama berusaha ngamalin semampu kita. Bahkan kalau kita nggak bisa continue, khususnya yang sunnah, yang amalan-amalan sunnah, minimal sekali diamalkan. Kata Allah, takun min ahli. Insya Allah engkau akan tercatat sebagai ahli ibadah tersebut. Sekali lah dalam seumur hidup. Kalau nggak bisa, continue.